Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Pak Gembala ya yang sudah memberikan kesempatan. Bukan kebetulan saudara, dulu Pak Lukas ini dosen saya loh. Tepuk tangan dong. Ya, jadi dulu saya juga pernah mendapatkan banyak ilmu ya dari beliau waktu saya ada di sekolah Alkitab di Makassar. Ya, dan puji Tuhan saya percaya kalau kita semua boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kesuksesan palsu. Nanti saudara bisa lihat ada di live streaming di gereja ini. Hari ini ya saya pengen kita belajar sama-sama untuk bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup ini terutama saya saudara, saya selalu berkata saya itu kalau berdoa saya nggak pernah minta rumah, saya nggak pernah minta mobil, saya nggak pernah minta berkat dari Tuhan. Di dalam setiap doa saya hanya satu yang selalu saya minta, Tuhan jadikan aku berkenan di hadapan-Mu. Kenapa? Karena kalau kita berkenan di hadapan Tuhan maka kita bisa menikmati hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perkenanan Tuhan itu lebih dari segala-galanya dan kenapa kita perlu perkenanan Tuhan? Tadi pagi saya juga sudah sampaikan ketika kita ini menjadi orang yang hanya mengejar kepentingan di dunia ini maka kita tidak akan pernah puas. Alkitab berkata siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Karena itu jangan pernah mencintai uang. Amin. Ya, saya kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan Bapak Gembala ya, di mana Bapak Gembala itu berkata, iya Bu, karena setiap orang yang datang ke sini itu mesti di bayangannya itu sukses. Tetapi ketika kesuksesan yang kita peroleh itu menjadi kesuksesan yang gagal ternyata, kesuksesan palsu di hadapan Tuhan, maka kita ini hanya menipu diri kita sendiri kan. Kalau orang berkata, kalau orang menganggap dia itu berarti, padahal dia nggak berarti sama sekali, Alkitab bilang maka dia menipu diri sendiri. Dan menipu diri sendiri itu adalah hal yang paling malang ya. Karena sebenarnya kan tidak ada orang bisa menipu diri. Tapi Alkitab berkata kalau kita merasa kita ini berhasil, kita ini berguna bagi orang, sebenarnya di hadapan Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Kan itu malang sekali. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari saudara, masih hampir sama temanya tetapi saya akan membahas bagaimana kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Ya, Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 26 kita baca bersama. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai ayat 26. Ya, saya akan baca ayat 22, saudara nanti kita bergantian. Ayat 22 berkata begini, apakah faedahnya, Pengkhotbah 2 ayat 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Ya saudara, ya baca ayat yang ke-23 silakan, 1, 2, 3. Penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun saya mau tanya, yang di sini malam hari hatinya nggak tentram, nggak bisa tidur, angkat tangan. Semua bisa tidur? Banyak yang gak bisa tidur tapi gak mau ngaku. Haleluya. Saya tuh banyak sekali, Bu, saya gak bisa tidur. Kenapa? Gak tahu, gak bisa tidur. Saya bilang berarti kurang capek. Coba yang ngerjain yang capek-capek pasti pulang ngorok. Orang tuh kalau capek lupa segalanya tidur, bener gak? Jadi yang gak bisa tidur ini satu saran saya, coba capek, pulang cari apa yang bisa dikerja ya. Kalau perlu nyapu halaman tuh sampai bersih. Pasti kalau saudara capek fisiknya maka saudara tidur. Kalau yang capek otaknya nggak mungkin tidur. Makanya banyak orang kaya tidak bisa berbahagialah. Yang walaupun pas-pasan tapi bisa tidur nyenyak. Berarti banyak yang pas-pasan di sini. Karena banyak yang tepuk tangan. Tapi saya lebih pilih jadi orang pas-pasan. Pas mau beli rumah, pas ada duit. Pas mau beli mobil, pas ada duit. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini yang saya mau khotbahkan, menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Itu lebih luar biasa saudara.
Iya, tadi pagi saya sudah sampaikan, kadang-kadang orang itu menjadi kaya tetapi kalau dia tidak memperoleh kesuksesan yang asli dari Tuhan itu kasihan. Ya, karena kekayaan itu tidak bisa menjamin apapun, saudara. Tapi Bu, segala-galanya kan butuh uang, ya. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang, Bu. Ya, ada yang bilang uang memang tidak dibawa mati, Bu, tapi kalau nggak ada duit bawaannya, ya bertobat. Nggak ada uang bawaannya mati, ini orang belum kenal Tuhan Yesus ini. Di sini dikatakan ya, apakah faedahnya yang diperoleh dari manusia dari segala usaha yang dia lakukan di bawah jeripayanya, di bawah matahari, dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Apalagi kalau malam gak tentram, banyak pikiran, sumpah. Hari-hari ini tuh banyak orang mau bunuh diri. Saya bersyukur ada seorang yang WA ke saya, Bu, saya berterima kasih sama ibu karena khotbah ibu saya gak jadi bunuh diri. Saya tertarik, saya bilang, khotbah yang mana itu yang Bapak dengar? Jadi istri saya itu setiap hari dengerin khotbah ibu. Saya itu dalam keadaan puyeng, sumpah, pikiran saya masa pandemi ini tidak ada uang. Akhirnya saya stres, tiap hari berantem dengan istri, lalu saya jatuh dalam persinahan. Saya selingkuh dengan teman kerja saya. Di sini tidak ada yang selingkuh kan? Tidak ada yang ngaku, Pak. Bertobat kalau ada ya saudara. Kebangetan loh kalau orang itu masih menikmati dosa. Kita melihat kematian begitu ada di depan mata kita. Kalau saudara masih mau jatuh bangun dalam dosa, berzina, selingkuh, hati-hati. Ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya itu loh bolak-balik selingkuh terus, saya sudah menyerah dengan dia. Apa yang harus saya lakukan? Doakan, Bu, Tuhan hajar suamiku supaya dia bertobat. Lalu dia bilang ke suaminya, saya sekarang sudah tidak mau pusing lagi kamu mau selingkuh atau apa. Saya sudah diajari Ibu Debbie. Ibu Debbie bilang apa? Doakan kamu. Doa apa? Tuhan hajar suamiku. Dia WA saya, saudara. Suaminya WA saya, Bu, ibu itu hamba Tuhan macam apa? Kenapa, Pak? Kenapa ibu ngomong ke istri saya, suruh doakan saya, hajar suamiku Tuhan? Terus saya bilang, terus masalahnya di mana? Ya kan hamba Tuhan tidak boleh bilang sama istri suruh berdoa hajar suami. Pak, maaf ya. Maaf Pak, untuk dihajar Tuhan pun itu Alkitab bilang hanya orang yang dikasihi Tuhan. Kan Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggapnya sebagai anak. Sorry ya, kalau Bapak tidak dianggap Tuhan anak, Bapak juga gak dihajar atau mati. Jadi Bapak mau mana? Mau tobat atau mati? Langsung ditutup teleponnya, ting 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 ting. Pak, begitu cara menghadapi jemaat sekarang Pak Lukas. Udah gak usah ngomong yang manis-manis Pak, udah mau kiamat. Amin. Ya, ngapain dihibur-hibur, orang bersinah kok dihibur-hibur. Saya bilang sorry ya Pak, untuk bisa dihajar Tuhan pun itu ada kriteria loh. Orang yang masih dianggap anak. Kalau Tuhan sudah tidak anggap Bapak anak, gak dihajar, tau-tau mati. Dengar baik-baik, bertobat hari ini. Kalau yang masih ada yang selingkuh-selingkuh, tapi saya tahu di sini sudah tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Saudara, hidup ini sudah ribet ya. Kita hidup benar aja itu banyak masalah loh. Apalagi kalau hidup kita tuh bengkok-bengkok. Gak mau nurut sama firman. Manusia itu dicobai karena kesalahannya sendiri. Ya, bukan karena kehendak Tuhan. Seringkali kita ini hidup mengikuti Tuhan aja banyak penderitaan. Saya ini bertobat terima Yesus tahun 95. Siapa yang sudah tahu channel YouTube saya angkat tangan? Banyak di sini, tapi banyak juga yang belum. Tolong like dan subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV ya. Jangan lupa komen dan share. Ya saudara. Jadi saya ini terima Yesus tahun 95. Nama saya Debbie Basir ya. Tapi saya tidak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Jadi saudara tidak usah takut. Dari latar belakang yang sama, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya bertobat itu anugerah Tuhan.
Karena Alkitab bilang bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Saya nih dulu pelatih senam aerobik, sekarang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu artinya saya bahagia menikah dengan suami saya. Ini kayaknya huhuinya ini mengejek atau apa ya? Ya. Jadi saya tidak pernah memilih Yesus, tapi Yesus yang pilih saya. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan pernah pacaran atau jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Kalau sampai kamu jatuh cinta sama laki-laki Kristen apalagi menikah, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan saya tidak pernah berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Saya gak berani melirik, gak berani jatuh cinta karena sudah diperingatkan. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Ih, kayaknya dapat penghiburan banget ya. Tapi yang bertobat, yang tidak bertobat juga tidak ganteng. Lalu saya di dalam hidup saya itu saya mulai punya banyak mimpi saudara ya. Namanya semua orang hidup itu pasti pengen berhasil, pasti pengen sukses. Saya punya banyak mimpi, tetapi tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia itu akan salah jalan. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena Tuhan itu yang pegang blueprint kehidupan kita. Dan kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di hidup ini. Mau sehebat apapun orang bisa kaya, bisa sukses, kalau engkau di luar kehendak Tuhan, itu semua sia-sia. Lalu saudara, akhirnya saya menjalani hidup, saya jatuh dalam ya namanya keinginan dunia ini. Di dalam dunia ini kan cuma 3 hal yang ada kata firman Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Waktu kita mengejar ketiga hal ini di dunia ini cuma ada 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Saat kita mengejar semua itu maka Alkitab berkata semuanya ini bukan dari Bapa tetapi dari dunia, dari iblis. Lalu akhirnya saya mengejar semua itu, saya jatuh, makin jatuh, banyak dosa. Saya singkat cerita hidup saya hancur, saya mau bunuh diri tahun 95. Saya pikir saya harus mengakhiri hidup saya dan itulah yang terbaik. Tapi disitulah Tuhan datang menyelamatkan saya. Apa yang sudah tidak berguna bagi dunia sanggup dipulihkan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga. Sudah ancur-ancuran, ya sudah berpikir mau mengakhiri hidup. Tapi Tuhan angkat saya malam itu. Cuma sebuah pertanyaan yang muncul di benak saya. Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, siapa dia sesungguhnya? Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya mau Tuhan tunjukkan dirimu kepada saya kalau memang engkau tuh ada. Dan malam itu saya dijamah Roh Kudus, itulah titik balik hidup saya berbalik saudara. Berbalik kepada Tuhan, ya kalau berbalik gak usah banyak-banyak, 360 derajat tuh balik lagi. 180 derajat saja. Saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ke gereja saudara pakai baju senam dari rumah. Karena saya takut ketahuan papi saya. Papi saya itu punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari sampai saya ketakutan kalau dia tahu saya jadi Kristen. Tapi itu yang Alkitab bilang, cinta akan Tuhan itu menghanguskan saya. Saya mengalami sesuatu yang baru yang itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya mulai meninggalkan dosa, Tuhan memberikan pemahaman yang baru. Dan Rasul Paulus benar berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih berguna daripada segala-galanya. Saya berbalik benar-benar. Cinta Tuhan, saya baca Alkitab di rumah itu sampai 6-7 jam di kamar mandi karena takut ketahuan. Saya mulai bertumbuh, singkat cerita, ketahuan orang tua saya tahun 96 saya disuruh pilih keluarga atau Yesus. Dan saya memilih Yesus. Kenapa? Seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak ada seorang pun bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau orang sudah bertemu dengan Tuhan. Ada loh Bu, orang sudah pelayanan tapi pindah lagi ke yang lain. Berarti dia belum ketemu Yesus. Nggak usah bingung hari-hari ini. Itu artis sudah pelayanan tiba-tiba sekarang kok beralih lagi. Belum ketemu Yesus.
Walaupun tapi dia Kristen loh Bu dari kecil, tapi belum ketemu Yesus. Jangan berpuas dengan jadi orang Kristen, engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Apa itu kelahiran kembali? Proses dan peristiwa perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, itu yang mengubahkan. Makanya ada orang jadi Kristen puluhan tahun tapi hidupnya gak berubah. Kenapa? Belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Bertanyalah kepada dirimu hari ini, apakah aku sudah mengalami itu? Kalau engkau belum mengalami perubahan hidup, saya anjurkan saudara pulang, masuk ke kamarmu dan bilang, Tuhan, aku mau berjumpa dengan engkau secara pribadi. Karena gak cukup engkau duduk di kursi gereja, engkau nyanyi puji-pujian, tapi kalau hidupmu berubah, maaf, engkau tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Bukan orang yang berseru pada Yesus Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan saudara, akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi, lalu akhirnya saya diusir dari keluarga, suruh pilih Yesus atau keluarga. Tahun 96 saya tinggalkan keluarga, 97 saya di Palu, lalu saya masuk sekolah Alkitab tuh di Makassar. Ketemu Pak Lukas, tapi dulu Pak Lukas gendut sekali. Ya, kebalikan ya Pak, jangan gitu dong Pak. Jangan main fisik loh Pak. Padahal saya baru memuji Bapak loh ini. Ya, kemarin ketemu, Bapak ingat saya nggak ingat, tapi kayaknya dulu Bu Debbie kurus banget ya, waduh. Iya, baru ketemu sudah kesannya tidak menggoda saudara. Iya, dan akhirnya saya di sana ya, lalu saya pelayanan ke Solo dan ketemu dengan suami saya orang Solo. Iya, tepuk tangan. Ini laki-laki terganteng di mata saya. Semuanya lewat. Padahal dulu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menikah. Waktu saya pertama kali bertobat saya bilang, Tuhan saya tidak mau menikah, saya mau melayani Tuhan. Tapi satu kali saya dengar suara Tuhan, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Biasa aja ketawanya. Ya, benar saudara. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan saya mau menikah. Tetapi bagiku pernikahan itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Saya tidak mau menikah kalau saya ketemu laki-laki yang akan membatalkan rencana Tuhan atas hidupku. Mendingan saya tidak menikah daripada saya menikah tapi laki-laki itu membatalkan rencana Tuhan. Jadi bagiku pernikahan adalah penggenapan rencana Tuhan. Jadi bersyukurlah hari ini saudara yang sudah menikah. Yang belum menikah berapa banyak? Yang masih menanti jodoh tolong angkat tangan. Tidak usah malu. Ya, ingat loh. Di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan angkat tangan. Jadi saudara perlu doa puasa kalau sudah begitu. Ya, tetapi berdoa, yang mau cari jodoh cari yang sesuai kehendak Tuhan ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat ini berkata saudara, untuk apa orang berjerih payah memiliki segala sesuatu tapi malam hari tidak tentram hatinya, tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa apa-apa. Lalu ayat yang berikutnya, tak ada yang lebih baik bagi manusia, ini yang dikatakan. Ya, pengkhotbah tadi, ya. Baca sama-sama. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Maaf, tidak semua orang diberikan karunia untuk menikmati semua jerih payahnya. Saya punya teman dulu, dia bilang gini, dulu saya nggak bisa makan kambing, kenapa? Nggak punya uang, kambing tuh mahal. Begitu sekarang punya uang, tetap nggak bisa makan kambing, kenapa? Kolesterol, darah tinggi. Kasihan banget orang kayak begini. Tidak punya karunia menikmati. Saudara, semua itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Amin. Saya nih bersyukur, duren itu jadi obat bagi saya.
Sate kambing itu jadi obat bagi saya. Kalau saya drop, cari durian makan, celing lagi saudara. Lukas yes ya. Tapi di sini kayaknya nggak ada durian ya Pak. Oh banyak ya. Tapi saya belum dikasih loh. Jadi curcol saudara. Ya. Jadi segala sesuatu tuh boleh tapi jangan berlebihan. Supaya kita nih bisa menikmati. Ada orang-orang di sini dikatakan apa ayat ini bilang, karena jadi yang terbaik bagi manusia di dalam dunia ini adalah makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Tetapi dia bilang apa? Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Maaf, mungkin engkau bisa berusaha cari duit banyak. Tapi kalau engkau di luar perkenanan Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa menikmati semua jerih payahmu itu. Karena semua itu karena kasih karunia, karena anugerah. Ya, ayat yang berikutnya di sana dikatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi percuma kalau engkau berusaha menimbun segala sesuatu dalam hidupmu, tetapi kalau engkau hidup di luar perkenanan Tuhan, maka yang engkau timbun itu harus engkau berikan pada orang yang dikenan Tuhan. Siapa yang mau menikmati segala yang baik di hidup ini? Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Loh, hanya orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang dapat karunia menikmati. Walaupun cuma pas-pasan yang kita ada, tetapi kalau kita dikenan Tuhan itu luar biasa. Saya ini bersyukur menjadi orang yang dikenan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan itu ya apapun yang kita lakukan Tuhan turut bekerja. Wow. Dan segala sesuatu itu bisa kita nikmati dengan sukacita. Walaupun kita hidup pas-pasan saudara ya, tetapi kalau berkenan Tuhan, saya melihat bagaimana dalam rumah tangga kami. Hidup pas-pasan dulu ya, kita hidup pas-pasan dengan anak-anak walaupun cuma makan tempe digoreng sambal, tetapi ada perkenanan Tuhan. Kami berdoa bersama, kami mengucap syukur bersama, dan itu cukup. Dan Tuhan mengaruniakan perkenanannya dan kami berbahagia. Apa yang bisa membuat manusia bahagia di dunia ini? Di sana dikatakan karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menikmati apapun di luar Tuhan. Karena semua yang di luar Tuhan itu kepalsuan. Jangan pernah membangun sesuatu dalam hidup ini dengan kepalsuan. Letakkan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Supaya kita ini dapat menuju ke satu tujuan dalam hidup kita ini adalah kekekalan saudara. Orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan tuh enak loh. Saya ketika masa pandemi dulu banyak sekali orang takut mati. Bukannya saya mau menantang Tuhan loh. Waktu pertama lockdown sudah dibuka. Beberapa perusahaan sudah masuk saudara. Mereka WA ke saya, Bu Debbie maaf karena kami sudah masuk. Jadi jadwal ibadah kantor juga sudah berjalan. Bu, gak ada pendeta berani datang. Ibu berani gak? Minggu depan ada jadwal ibu. Karena beberapa teman hamba Tuhan juga WA, Bu jangan keluar-keluar dulu loh. Banyak pendeta yang mati. Jadi saya jawab gini, saya doa dulu ya, itu kan jawaban yang paling rohani dan berhikmat. Saya doa dulu ya, nanti saya kasih keputusan besok. Iya Bu, kami berharap banget. Kami ibadahnya tetap prokes Bu. Dan ini lebih banyak yang nonton karena sekarang kami online. Seluruh cabang kantor kami di seluruh dunia bahkan itu menyaksikan khotbah Ibu. Saya bilang saya doa dulu. Waktu saya berdoa Tuhan tuh ngomong begini, gak malu sama itu karyawan.
Mereka demi bekerja dan gaji setiap bulan, mereka berani masuk kantor dari jam 8 sampai jam 5. Kamu yang hamba Tuhan cuma datang sekali beritakan khotbah takut. Bukankah hidup matimu di tanganku? Iya, siap Tuhan. Saya WA, oke, saya datang besok. Orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu enak saudara. Mau mati besok, mau mati lusa, mau mati malam ini, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kok gak ada amin? Berapa banyak yang sudah siap mati? Saya bertanya serius di jemaat ini, yang sudah siap mati angkat tangan. Cuma siap tapi tidak ada yang diangkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau waktunya tiba, berangkat. Daripada tidak siap lebih baik. Saya nggak tanya siapa yang sudah mau mati loh. Yang saya tanya siapa yang sudah siap mati. Loh, goal dari orang Kristen itu kan siap mati. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kematian di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Ya, kita kena COVID pun saudara, saya bilang dari awal dulu Tuhan, saya bukan mau menentang Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami kena COVID untuk bersaksi supaya orang tidak ketakutan, saya mau. Dan November itu kami sekeluarga kena COVID yang pertama. Lalu saya bersaksi di channel YouTube saya dan ternyata itu membangkitkan iman banyak orang. Lalu yang kedua kemarin kami kena lagi, jadi saya ini bintang 2 COVID. Yang varian baru itu akhir Mei saya dan suami kena. Karena kakak ipar saya meninggal di Solo saudara. Jadi ceritanya waktu saya pelayanan ke Surabaya, kita mampir di Solo, kakak ipar saya udah masuk rumah sakit. Karena dia cepat sekali, hanya dalam waktu seminggu lewat saudara. Umur 48 tahun, sangat muda. Dan kami balik dari Surabaya, rencana mau nginap semalam, besok mau balik ke Jakarta. Waktu pas nginap, besoknya mau balik, kakak ipar saya meninggal. Jadi kita gak jadi balik ke Jakarta. Dan kita sudah komitmen gak usah pergi ke rumah keluarganya karena pasti kan mereka memang satu rumah positif. Tapi kemudian saya dapat telepon, ada yang ngomong, kalian pada gak kesini? Iya, kenapa? Itu kakakmu sudah lari-lari di jalan, nangis loh, guling-guling di jalan, gak ada yang lihat. Dan benar saya datang, itu kepada suaminya RT saudara. Saya datang, itu semua tetangga tutup pintu. Cuman ngintip dari jendela, kenapa? Kan takut. Saya bilang kasihan banget ya, jadi saya turun, kita datang, dia nangis, peluk-peluk saudara, ya sudahlah. Saya cuma bilang Tuhan, engkau tahu saya tidak mencobai, tapi saya harus memberikan dia kekuatan. Lalu kami balik ke Jakarta dan benar suami saya mulai sakit. Akhirnya kami tes PCR hari Senin dan ternyata benar positif. Ya, lalu saya tanya lagi sama Tuhan, itu suami saya hampir lewat saudara, dia gak bisa makan, dia muntah karena yang varian baru itu menyerangnya lambung. Gak batuk, tidak flu tetapi lambung yang diserang. Wah, dia muntah terus gak bisa makan. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan kami kena lagi? Tuhan bilang karena ini varian baru. Supaya kamu bisa bersaksi, karena banyak orang takut sama varian baru ini. Hidup matimu itu bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Lalu saya perkatakan, oh iya Tuhan, amin. Ya, dan akhirnya saya perjamuan kudus dan kami puji Tuhan disembuhkan. Ya, tetapi saudara juga harus ya divaksin saudara. Banyak orang yang bilang vaksin ini kan 666 Bu. Ya, kalau kita bicara 666 saudara, ya ternyata lebih update Indonesia loh daripada di sini. Di Indonesia itu kita semua sudah pakai aplikasi. Kita masuk ke mall, masuk kemana itu ada yang namanya Peduli Lindungi. Jadi begitu kita scan begini, ting, data saya keluar, Debbie Basjir sudah vaksin sekali, hasil PCR terakhir berangkat ke Makassar, di rumah sakit ini negatif, positif, ada datanya. Di sini belum ada kan? Tepuk tangan buat Indonesia. Hui, buat yang ada di Indonesia. Ya, lebih maju satu langkah kita daripada yang di sini. Ya, jadi kita nggak bawa kartu lagi, semua sudah di handphone.
Ada aplikasinya. Kalau bicara soal 666 kayaknya berarti Amerika ketinggalan nih Pak. Ya saudara, bagian kita hari-hari ini banyak yang bilang, udah mau kiamat ya Bu. Masa udah mau kiamat? Saya bilang mau kiamat atau tidak. Karena saya dengar ada yang bilang 1,5 tahun lagi kiamat. Saya bilang itu panitia kiamat ya. Kok saya nggak tahu? Loh Alkitab bilang hari kiamat itu cuma Tuhan yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Dan kita tidak perlu tahu. Bagian kita hari ini hanya mengejar perkenanan Tuhan. Kapanpun dia datang kita siap. Nggak usah dibikin ribet hidup ini. Makanya ada yang bilang gini, Bu, saya dengar udah mau kiamat 1,5 tahun lagi. Padahal saya ini baru OTW kaya loh Bu. Kasihan banget baru OTW kaya udah mau kiamat katanya. Saya ini baru mau OTW kaya. Masa udah kiamat Bu? Saya bilang nikmati aja hidupmu di dalam perkenanan Tuhan. Saudara, ayat ini luar biasa. Ya di sini dikatakan saudara, siapa dapat menikmati sesuatu di luar Tuhan? Omong kosong semua yang ada di luar Tuhan. Orang bilang bahagia di luar Tuhan, tidak mungkin engkau bahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Pak, saya sampai jam berapa ini Pak? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Nggak boleh lebih ya Pak? Saudara, ya siapa dapat menikmati sesuatu di luar Tuhan? Engkau tidak akan pernah bisa menikmati apapun di luar Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan segala sesuatu. Saudara, yuk hari ini mari kita kejar perkenanan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan aku mau mengejar perkenanan-Mu karena semua yang aku lakukan ternyata sia-sia kalau tanpa perkenanan Tuhan. Saya pengen kita baca satu ayat terakhir, Injil Matius 16 ayat yang ke-26. Injil Matius 16 ayat 26. Firman Tuhan berkata di sana, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Saudara, untuk apa? Kita beroleh segala sesuatu di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa jiwa kita. Hari ini mari kita cuma mau dan kita hanya membutuhkan perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Waktu kita ada dalam perkenanan Tuhan, maka kita pasti akan melihat penyertaannya, pembelaannya, dan segala hal yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikenannya. Engkau akan mulai melihat hal-hal supranatural waktu engkau hidup dalam Tuhan. Ketika engkau hidup dalam perkenanannya, apa yang bagi orang dunia itu sulit, bagi orang yang dikenan Tuhan tidak ada yang sulit. Dia sanggup membukakan pintu-pintu bahkan yang tertutup bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.